Bab 101. Han Sansui melambaikan tangannya. Dia tampak acuh tak acuh. Matanya tersenyum, seolah-olah dia adalah orang yang berhati besar. Tetapi siapapun yang mengenal Han Sansui tahu bahwa ini adalah Buddha yang tersenyum. Pada usia 20 tahun, ia memulai dengan menyembelih babi. Ia membuka peternakan babi, dan kemudian pindah ke industri real estate setelah peternakan babinya berkembang. Ia mampu bersaing memperebutkan tempat di industri real estate di Seoul. Ia sama sekali tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Entah berapa banyak mitra bisnisnya yang keluarganya hancur karena ulahnya. Han Sansui jelas merupakan serigala lapar yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Sama seperti pernikahan hari ini. Dia tidak hanya menginginkan putri cantik keluarga Xiao untuk meningkatkan gen generasi penerus untuk putranya. Dia juga ingin perlahan-lahan mengikis industri grup Xiao Jia Yuanhang. Tidak masalah jika Yuanhang tidak menghasilkan uang sekarang. Dengan investasi modalnya, dia selalu dapat bertahan hingga pasar pulih. Saat itu, dia akan diam-diam membeli saham Yuanhang, lalu menyingkirkan Xiao Hanjun dari Yuanhang. Dengan begitu, dia bisa memuaskan obsesi putranya terhadap Xiao Ruoyu. Hal itu juga bisa menyelesaikan pengambil alihan Yuanhang oleh grup Han. Bisa dikatakan, membunuh dua burung dengan satu batu. Xiao Hanjun tahu bahwa melakukan hal itu mungkin akan mendatangkan serigala ke dalam rumah. Tapi tidak mungkin. Ketika seseorang putus asa, dia hanya bisa memilih yang lebih baik di antara dua pilihan buruk. Setidaknya jika dia menyetujui syarat-syarat keluarga Han, dia masih bisa mempertahankan Yuanhang, bukan? Seburuk apapun itu, dia bisa meninggalkan kekayaan untuk Xiao Ruohan. Tuan Han, saya sudah memutuskan kontrak pengalihan saham, silakan periksa. Xiao Hanjun meletakkan tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalamnya. Anggota Departemen Hukum Grup Han. Ambil dokumen ini segera. Mulai periksa dengan teliti. Butuh sekitar 10 menit untuk memeriksanya. Seorang pemuda berkacamata berkata dengan hormat. Tuan Han, tidak ada yang salah dengan kontrak pengalihan saham ini. Aset dan kewajiban grup Yuanhang juga jelas sekilas, tetapi ada klausul tambahan yang perlu ditambahkan. Setelah perjanjian ditandatangani, 20,00% saham grup Xiao Jia Yuanhang akan dimiliki oleh grup Han. Grup Han akan membayar modal kerja sebesar 1.000 juta di tempat. Tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2. Namun, di antara ketentuan tersembunyi selanjutnya, jika keluarga Xiao gagal menyelesaikan perjanjian dalam batas waktu yang ditentukan, grup Han tidak akan membayar sisa pembayaran akhir sebesar 9.000 juta, dan 20,00% saham Yuanhang akan dimiliki oleh grup Han. Petik 2. Pengacara He dari Departemen Hukum berkata dengan serius. Apa syarat tersembunyinya? Tidak lain adalah Xiao Ruoyu dan Han Xiaogang harus menikah dalam waktu 1 bulan, memiliki anak dalam waktu 1 tahun, dan tidak diperbolehkan bercerai dalam waktu 3 tahun. Setelah menandatangani perjanjian, jika keluarga Xiao tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut, itu berarti grup Han membeli 1000% saham Yuanhang seharga 20 juta yuan. Pada puncaknya, grup Yuanhang memiliki nilai pasar lebih dari 1 miliar yuan. Bahkan jika pasar sedang tidak bagus saat ini, unta yang kurus dan mati lebih besar daripada kuda. Menghabiskan 1.000 juta untuk membeli 20% saham orang lain tidak berbeda dengan perampokan. Kuncinya adalah melakukan pekerjaan ideologis Xiao Ruoyu dengan baik. Dana ini hanya dapat diperoleh. Xiao Hanjun sangat putus asa. Tetapi dia tidak punya pilihan sama sekali. Entah bangkrut dan tidak punya uang, atau mengambil risiko, hanya butuh 2 tahun, selama dana keluarga Han disuntikkan, dia pasti akan datang berjuang melawan angin dalam waktu 2 tahun. Bahkan membuat skala perjalanan lebih besar dari sebelumnya. Adapun Xiao Ruoyu, sebenarnya, Han Xiaogang juga pilihan yang baik. Keluarganya kaya dan berpengaruh, dan mereka sangat menyukai Xiao Ruoyu. Anak perempuan seharusnya tidak mengalami kesulitan saat menikah. Meskipun penampilannya agak ceroboh, dia juga memiliki banyak keuntungan. Xiao Hanjun hanya bisa menghibur dirinya sendiri secara tidak sadar. Syarat tersembunyi apa? Xiao Ruoyu mengerutkan kening dan bertanya. Dia berjalan mendekat dan mengambil tumpukan dokumen dan kontrak lalu melihatnya. Tidak ada yang menghentikannya. Bagaimanapun, dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Sekarang masalahnya telah mencapai titik ini, tidak perlu menyembunyikannya. Kontrak pengalihan ekuitas ini normal sebelumnya. Tetapi ketika Xiao Ruoyu melihat syarat tersembunyi tambahan di bagian akhir, dia terkejut. Sungguh tidak bisa dipercaya. Klausul tersembunyi ini terdengar muluk-muluk dalam tulisan. Tetapi dapat disimpulkan dalam 3 kata, jual putrimu. Xiao Ruoyu terpaksa menyetujui serangkaian syarat yang berlebihan itu. Barulah saat itu keluarga Han dapat mentransfer dana juta ke rekening Yuanhang Trading Group. Ternyata kontraknya sangat keji.
Xiao Hanjun dan Yu Fangxia, mereka benar-benar menyetujuinya. Mentalitas Xiao Ruoyu hancur. Sesaat kemudian, wajahnya pucat. Dia merasa putus asa. Air mata mengalir tanpa disadari. Xiao Yu, jangan seperti ini. Seharusnya ibu sudah memberitahumu dengan jelas, tapi ibu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ibu harap kamu bisa mengerti ibu dan ayah. Ayahmu sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Untuk menafkahi keluarga ini, dia kelelahan, bahkan sampai berpikir untuk melompat dari gedung. Xiao Yu, kamu sudah sangat bijaksana sejak kecil, kamu bisa mengerti orang tuamu, kan? Yu Fangxia menepuk punggung Xiao Ruoyu dan berkata lembut. Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti. Bisnismu gagal. Paling buruk, kamu harus mulai dari nol. Kamu tidak akan bisa menghasilkan uang di masa depan. Aku akan mendukungmu, dan aku, Xiao Ruoyu, akan mendukung keluarga ini. Tapi kenapa ibu tidak meminta pendapatku dan mengambil keputusan untukku? Aku manusia, bukan binatang. Bagaimana ibu bisa melakukan ini? Ibu, berhentilah mengatakan bahwa aku bijaksana. Sebenarnya, aku sama sekali tidak ingin bijaksana. Aku hanya ingin menjadi gadis nakal yang telah melakukan kesalahan dan bisa dilindungi oleh orang tuanya. Xiao Ruoyu berkata dengan nada sedih. Dia ingin berteriak. Tetapi didikan jangka panjang membuatnya secara tidak sadar tidak melakukan tindakan yang keterlaluan seperti itu. Dia tidak menginginkan ini. Dia terus menekan dirinya sendiri. Karena dia adalah kakak perempuan, dia harus memberi contoh bagi Xiao Ruohan. Xiao Ruohan bisa melakukan kesalahan, tetapi dia tidak bisa. Karena dia selalu menjadi putri kesayangan ibunya, dia adalah anak dari keluarga orang lain dalam legenda. Dia ingin mempertahankan citra baik ibunya. Dia tidak bisa mengendurkan diri. Tapi dia benar-benar lelah. Dari kecil hingga dewasa, semua teman sekelasnya iri padanya, jadi mengapa dia tidak iri pada orang lain? Xiao Yu, jangan seperti ini. Ibu tahu kamu tidak seharusnya menyembunyikan masalah ini darimu, tetapi kamu harus memikirkan keluarga Xiao, kamu harus memikirkan saudaramu, keluarga Xiao tidak boleh bangkrut, jika kita bangkrut, kamu tahu kerabat itu, apa yang akan dipikirkan teman-teman tentang kita. Kamu tahu bibimu, bagaimana kamu akan menertawakan keluarga kita. Xiao Yu, kau sudah tumbuh besar, sudah saatnya belajar berbagi beban keluarga. Orang tidak bisa hanya meminta tanpa tahu apa yang akan didapatkan sebagai imbalan. Kau tidak boleh terlalu egois. Kau hanya bisa memikirkan dirimu sendiri dalam segala hal. Ayah telah mendidikmu selama bertahun-tahun, kau harus sedikit berbakti kepada keluarga, sekarang hanya kau yang bisa memulihkan kebangkrutan Yuan Hang. Apakah kau benar-benar kejam membiarkan keluarga Xiao bangkrut, dan membiarkan ayah, ibu, dan saudaramu hidup di jalanan bersama? Apakah kau benar-benar acuh tak acuh? Kata Xiao Hanjun dengan suara berat. Bab 102. Ayah, bukan berarti aku tidak mau ikut menanggung beban keluarga, dan bukan berarti aku tidak mau bertanggung jawab, tapi mengapa aku harus menggunakan cara ini? Apakah perjalanan benar-benar lebih penting daripada kebahagiaan hidup putrimu? Jahat. Bagaimana mungkin aku melahirkanmu sebagai anak yang durhaka? Selama bertahun-tahun, aku memberimu makanan, minuman, dan pendidikan terbaik. Kapan aku memperlakukanmu dengan buruk? Sekarang keluarga Xiao sedang dalam kesulitan, kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau sendiri. Apakah kau puas jika kau benar-benar harus membiarkan keluarga Xiao bangkrut? Xiao Hanjun sangat marah, dan menegurnya. Baru saja, Yu Fangxia tiba-tiba menekuk kakinya dan berlutut di depan Xiao Ruoyu. Seluruh tempat hening. Semua orang menatap Xiao Ruoyu serempak. Xiao Ruoyu juga tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka ibunya, Yu Fangxia, akan berlutut untuknya. Di dunia ini, hanya anak-anak yang berlutut kepada orang tua mereka, bagaimana mungkin orang tua berlutut kepada anak-anak mereka? Kau benar-benar ingin orang tuamu berlutut di hadapanmu. Kau tidak berbakti. Kau tidak hanya akan dikutuk oleh opini publik, tetapi kau bahkan mungkin merasa tidak nyaman di hatimu sendiri. Ibu, apa yang ibu lakukan? Cepat bangun. Xiao Ruoyu segera berlutut untuk membantu Yu Fangxia. Tetapi Yu Fangxia menolak untuk bangun sama sekali. Anakku, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahmu putus asa. Sekarang harapan seluruh keluarga ada padamu, jadi mengapa kau tidak setuju? Xiao Gang sudah berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Anak ini tulus. Seperti anakmu. Air mata menggenang di mata Yu Fangxia. Menangis dan memohon. Bersama Xiao Hanjun, yang satu berpura-pura sedih dan yang lainnya berpura-pura marah. Berakting keras dan lembut, cara yang cerdik, dan tanpa malu. Bagaimana mungkin metode licik Xiao Ruoyu mengalahkan mereka? Dia terjebak dalam dilema. Bisakah dia menolak Yu Fangxia? Ibu sudah berlutut di hadapanmu.
Bisakah kau benar-benar memutuskan untuk menolak? Ruoyu, bibi benar. Aku benar-benar menyukaimu. Asalkan kau mau menikah denganku, aku akan membelikanmu apapun yang kau inginkan di masa depan. Aku akan membelikanmu rumah, villa baru, dan mobil jenis apa yang kau inginkan. Ya, satu kalimat saja, jika kau menginginkan pesawat atau kapal pesiar, aku akan membelikannya untukmu. Han Xiaogang menepuk dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tampaknya sangat tulus. Tetapi sebenarnya, semua hal yang dia katakan itu adalah keinginannya sendiri. Dia sudah lama berpikir untuk pindah dan hidup sendiri. Saya kebetulan meminta villa kepada lelaki tua itu. Mobil itu juga bisa diganti dengan yang baru, tentu saja. Sedangkan setelah membeli barang-barang ini, mereka harus menulis nama mereka sendiri. Bagaimanapun, suami dan istri adalah satu tubuh, tidak peduli milik siapa mereka. Selama Xiao Ruoyu tidak bercerai, tidak apa-apa untuk hidup selamanya. Banyak orang kaya, tampaknya semakin kaya mereka, semakin mereka suka merencanakan dengan cermat. Keluarga Han tidak kekurangan uang, tetapi angan-angan mereka lebih baik daripada yang lain. Aku. Mata Xiao Ruoyu tampak kosong. Tak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak permohonan ibunya. Dia tidak punya keberanian. Aku tidak berani mengambil risiko murka dunia. Belenggu takdir begitu kuat. Berapa banyak orang di dunia yang bisa membebaskan diri? Dalam hidup seseorang, ada terlalu banyak hal yang tidak disengaja. Mungkin terlahir di keluarga seperti itu, menikmati kondisi materi yang tidak dimiliki orang lain sejak kecil, harus membayar harganya. Xiao Ruoyu menutup matanya. Dua baris air mata mengalir di karpet. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Ibu, bangunlah, apapun yang ibu katakan adalah apa yang ibu katakan, aku tidak punya pendapat, dan aku tidak berani punya pendapat. Anak baik, ini putriku yang bijaksana dan baik. Yu Fangxia berdiri dan menghela napas lega. Xiao Yu, ayah tidak bermaksud mengatakan hal seperti itu barusan, ayah minta maaf padamu, kau akan selalu menjadi putriku yang baik. Nada suara Xiao Hanjun juga mulai melunak. Dia juga tidak ingin mengucapkan kata-kata kasar itu, tetapi terkadang jika dia tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya sama sekali. Dia tahu karakter Xiao Ruoyu, jadi dia pasti tidak akan setuju untuk menikah dengan keluarga Han dengan mudah. Dia hanya bisa membiarkan istrinya bekerja sama dengannya untuk bertindak dengan sengaja. Suami dan istri bekerja sama, dan posisi Xiao Ruoyu terlalu rendah untuk menghadapi situasi seperti itu. Selain dipaksa untuk setuju, dia tidak punya pilihan lain. Han Sansui menyipitkan matanya. Dia tentu saja bisa melihat trik pasangan keluarga Xiao yang menyanyikan lagu porno ganda, tetapi trik semacam ini agak murahan jika digunakan pada putrinya. Tapi dia tidak banyak bicara. Hanya menonton dari pinggir lapangan dari awal hingga akhir. Sekarang setelah Anda meyakinkan orang, Anda tentu saja bisa menyelesaikan sesuatu. Tuan Xiao, karena Ling Qianjin telah setuju untuk menikahi putra saya, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Satu keluarga tidak membicarakan dua hal. Kau sudah menandatangani kontrak pengalihan saham ini. Minggu depan kebetulan hari yang baik. Aku akan mengadakan pesta besar di Hotel M Grand. Xiao Gang dan Ruoyu harus segera mendapatkan sertifikatnya. Lagi pula, semakin cepat kau mendapatkan sertifikat pernikahan, semakin cepat dana keluarga Han akan tersedia. Kurasa Tuan Xiao harus benar-benar memahaminya. Kata Han Sansui sambil tersenyum. Jelas. Xiao Hanjun mengangguk. Dia duduk di kursi, mengambil kontrak itu dan hendak menandatanganinya. Tepat pada saat itu, Xiao Ruoyu tiba-tiba berteriak. Ayah, apakah ayah benar-benar ingin menandatangani kontrak ini? Benar, hanya dengan cara ini Yuan Hang bisa diselamatkan. Yuan Hang telah menjadi perjuangan beratku hampir sepanjang hidupku, dan aku tidak boleh menyerah. Arti kata-kata Xiao Hanjun adalah dia rela mengorbankan putrinya demi perjalanan panjang. Peng! Xiao Hanjun baru saja selesai berbicara. Pintu ruang konferensi tiba-tiba didobrak. Semua orang saling pandang. Aku melihat seorang pemuda mengenakan kaos tanpa lengan dan celana pendek dengan sandal jepit di kakinya, berjalan masuk dengan tatapan marah. Sialan, bajingan yang memakan isi perut beruang itu berani-beraninya mengorek sudut dindingku. Kalian tidak mau main-main, kan? Kalau bukan Chen Yuan, siapa lagi? Penampilannya benar-benar seperti gantungan baju. Lezat tapi gila luar biasa. Dari mana datangnya orang gila ini? Apa kau sudah bosan hidup? Han Xiaogang langsung marah, bergegas mendekat dan ingin mencengkeram kerah Chen Yuan, berniat untuk mengusirnya. Tapi sebelum dia bisa menangkap kerah Chen Yuan menamparnya dengan punggung tangan. Apa-apaan? Kau gendut seperti bola, dan kau berani melawan kakekmu. Berani sekali.
Dasar bajingan kecil, tahukah kau siapa yang kau pukul? Berani-beraninya kau memukul Tuan Han. Tahukah kau siapa saja yang ada di sini? Dua pengawal bertubuh kekar bergegas mendekat. Sambil menegurnya dengan keras, dia mengancam Chen Yuan dan berencana untuk menjatuhkannya. Berani-beraninya menyentuhku. Bukankah ini hanya bos keluarga Han dan bos keluarga Xiao yang sedang membicarakan tentang menjual putri mereka di sini? Apa kau percaya bahwa aku akan membuat keluarga Hanmu lenyap dari Seoul? Chen Yuan meraung dengan sembrono. Dia bukan hanya sombong lagi. Itu sungguh arogan dan keterlaluan. Tapi hati semua orang yang hadir berdebar kencang. Orang ini ternyata tahu identitas Tuan Han dan Tuan Xiao. Aku tidak tahu bagaimana dia berani bersikap sombong, bisa dibilang orang yang tidak tahu apa-apa justru tidak takut. Tapi kau masih berani bersikap sombong, mungkin karena identitas dan latar belakangmu. Han Sansui menatapnya tajam. Bab 103. Aku tidak tahu dari keluarga mana teman kecil itu berasal. Tuan Han pasti akan datang berkunjung suatu hari nanti. Tidak perlu, kau belum memenuhi syarat. Chen Yuan melambaikan tangannya, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan bos keluarga Han. Paru-paru Han Sansui hampir meledak. Apapun yang dia katakan, dia adalah tokoh terkenal di Seoul. Aku belum pernah diremehkan seperti ini sebelumnya, apalagi orang ini hanyalah seorang pemuda. Dari mana kau mendapatkan keberanian dan kepercayaan dirimu? Bisakah kau mengabaikan keagungan bos keluarga Han? Apakah itu keberanian yang diberikan Liang Jingru padamu? Ruoyu, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan kesulitan keluargamu untukmu. Chen Yuan tersenyum tipis pada Xiao Ruoyu. Dia segera berbalik dan berjalan menghampiri Xiao Hanjun. Tidak ada orang lain yang mengambil kontrak di tangannya. Xiao Hanjun baru saja ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Kecepatan tangan Chen Yuan begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Kontrak itu sudah berada di tangan Chen Yuan. Chen Yuan dengan santai membolak-balik beberapa halaman dan langsung tertawa terbahak-bahak. Hehe. Bukankah Tuan Xiao terlalu meremehkan putrinya? Kau menjualnya hanya seharga 20 juta. Ngomong-ngomong, kau juga mendapatkan persen saham di perusahaanmu. Kau hebat sekali. Bagaimana kalau begini, aku akan menawarkan 60 juta yuan untuk membeli persen saham grup Xiao Jia Yuan Hang milikmu. Bagaimana menurutmu, Tuan Xiao? Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat menjadi hening. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan terasa hampa. Dengan penampilan Chen Yuan yang flamboyan dan berdandan mewah, dia benar-benar tidak terlihat seperti bos yang bisa menghabiskan juta yuan. Tapi, juta ada di mulutnya, namun dia begitu tenang. Dan dilihat dari penampilannya, dia sepertinya mengenal putrinya, Xiao Ruoyu. Mereka datang ke sini khusus untuk menghentikan pernikahan ini. Xiao Yu, ini? Tanya Xiao Hanjun curiga. Dia Chen Yuan, teman sekelas lamaku, sangat kaya. Xiao Ruoyu tidak tahu bagaimana memperkenalkan Chen Yuan, lagi pula, Chen Yuan bukanlah pacarnya. Tetapi tindakan Chen Yuan hari ini memiliki makna yang begitu jelas. Pada akhirnya, dia juga mengatakan bahwa Chen Yuan sangat kaya, yang merupakan jawaban atas keraguan Xiao Hanjun. Ekspresinya sangat rumit. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Sikapnya terhadap Xiao Hanjun agak dingin. Dia sangat berterima kasih atas kedatangan Chen Yuan. Ternyata Tuan Chen, apakah Anda benar-benar bersedia membayar 60 juta yuan untuk membeli 100 pound persen saham grup Yuan Hang Xiao Jia saya? Xiao Hanjun berpikir dalam hati, jika seseorang benar-benar menawarkan 100 juta pound untuk membeli grup Yuan Hang. Apalagi jika 60 juta sahamnya dijual, dia bersedia menjualnya secara keseluruhan. Yuan Hang saat ini berada di ambang kebangkrutan, dan harganya sama sekali tidak sepadan. Dengan 100 juta pound, dia bisa bangkit kembali, jadi mengapa dia harus tetap berada dalam kekacauan seperti ini? Ya, saya bisa mengeluarkan 100 juta pound, tetapi saya juga punya permintaan. Chen Yuan mencibir, lalu melirik Xiao Ruoyu. Xiao Hanjun juga melirik Xiao Ruoyu pada saat yang sama, dan langsung mengerti. Chen Shao bersedia menghabiskan 60 juta yuan untuk mengakuisisi 100 pound persen saham grup Yuan Hang. Tentu saja, dia tidak menginginkan nilai grup Yuan Hang, tetapi memiliki tujuan lain. Tujuannya sama dengan Han Xiaogang. Dia juga menyukai putrinya sendiri. Namun, tawaran Tuan Muda Chen lebih tinggi dan lebih tulus, dan dia juga lebih tampan, yang lebih sesuai dengan selera estetika putrinya. Tatapan Xiao Hanjun dan Chen Yuan membuat Xiao Ruoyu merasa sedikit merinding. Tak disangka, kedatangan Chen Yuan tetap tidak dapat mengubah situasinya yang direduksi menjadi barang dagangan. Di mata ayahnya, dia hanyalah komoditas yang dapat dijual sesuka hati, dan harga tertinggi yang menang. Di mata Chen Yuan, dia juga komoditas yang dapat dibeli. Dia sendirian.
Mengapa diperdagangkan begitu saja tanpa perasaan? Bahkan jika dia memiliki sedikit kasih sayang untuk Chen Yuan, dia tidak tahan menjadi wanita orang lain dengan cara seperti itu. Ini menginjak-injak martabatnya. Ini penghinaan terhadap kepribadiannya. Tuan Chen, jika Anda memiliki syarat, Anda bisa langsung memintanya. Saya hanya punya satu syarat. Saya akan membayar 60 juta yuan. Anda akan mentransfer persen saham grup Yuan Hang ke atas nama Xiao Ruoyu. Setelah perjanjian transfer saham selesai, juta yuan akan langsung masuk ke rekening. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Ruoyu tercengang. Xiao Hanjun tercengang. Han Sansui tercengang. Semua orang yang hadir tercengang astonished. Apa yang dikatakan Chen Yuan? Dia ingin menghabiskan 60 juta yuan untuk membeli persen saham grup Yuan Hang, tetapi pada akhirnya dia tidak meminta apapun dan bahkan mentransfer saham tersebut ke Xiao Ruoyu. Xiao Ruoyu juga berasal dari keluarga Xiao. Saham yang dialihkan juga milik keluarga Xiao. Apa bedanya Nima ini dengan saya yang menghabiskan jutaan dolar dengan sia-sia dan memberikan uang itu kepada keluarga Xiao? Apakah kau gila? Apakah kau bodoh? Atau benarkah demi cinta, kau bisa memberikan segalanya tanpa meminta imbalan apapun? Apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini? Saat ini, Xiao Ruoyu terharu. Chen Yuan tidak menganggapnya sebagai barang dagangan. Dia benar-benar berbeda dari Han Xiaogang. Dia hanya ingin membayarnya, tetapi tidak pernah berpikir untuk meminta imbalan apapun. Pria ini, dunia emosionalnya murni. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 10. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 10. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini adalah 85 poin. Air mata panas kembali menggenang di mata Xiao Ruoyu. Tuan Chen, apakah permintaan Anda benar-benar hanya itu? Xiao Hanjun merasa seperti dilempar kue dari langit. Beberapa hal tidak sepenuhnya nyata. Tentu saja, apa lagi yang Anda inginkan? Chen Yuan merasa sedikit geli. Seandainya saham itu tidak bisa dialihkan ke namanya sendiri, maka emas anjing penjilat tidak akan bisa digunakan. Dia tidak akan mengajukan permintaan aneh seperti itu. Tapi Xiao Ruoyu tidak tahu. Dia berpikir bahwa Chen Yuan benar-benar mencintainya sepenuh hati dan rela memberikan segalanya padanya. Pria seperti itu jarang ditemukan di dunia. Gadis-gadis terkadang menantikan kisah cinta dalam dongeng. Penampilan Chen Yuan hari ini tidak ada bedanya dengan pangeran dalam dongeng, dia bahkan berperilaku lebih sempurna daripada pangeran. Mungkin di mata orang lain, dia bodoh. Tapi di mata Xiao Ruoyu, dia adalah dewa yang turun ke bumi, dia adalah Sun Wukong dengan kakinya di awan keberuntungan yang berwarna-warni, dan dia akhirnya muncul ketika perisik Xia akan menikahi Raja Iblis Banteng. Begitu dia keluar, dia membuat penonton takjub. Mengagumkan dan luar biasa, membalikkan keadaan, pacar yang sangat kuat. Tuan Chen, saya tidak punya pendapat. Saya akan segera membuat kontrak pengalihan saham baru sesuai permintaan Tuan Chen. Di dalam ruang rapat ini, ada printer. Permintaan Chen Yuan terlalu sederhana. Anda hanya perlu merevisi kontrak. Bahkan klausul tersembunyi di baliknya pun bisa langsung dihilangkan. Hanya butuh 2 atau 10 menit. Xiao Hanjun menyusun ulang kontrak tersebut. Tidak masalah jika lebih dari setengah saham perusahaan dialihkan ke Xiao Ruoyu, toh dia juga anggota keluarga Xiao. Chen Yuan memberikan juta dengan sia-sia. Tidak menginginkan hal ini dengan cuma-cuma. Tentu saja, untuk pengalihan saham, apakah Chen Yuan benar-benar memiliki kekuatan untuk mengambil juta sekaligus? Xiao Hanjun masih ragu-ragu. Ruoyu, tanda tangani. Bab 104. Xiao Ruoyu menandatangani perjanjian transfer saham. Chen Yuan tidak mengingkari janjinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung mulai mentransfer uang. Ding dong. Rekening Bank Industri dan Komersial Anda yang berakhiran 9.898, diterima, 500 juta yuan. 500 juta. Benarkah 500 juta? Yu Fangxia tercengang. Sambil memegang ponselnya, dia melihat ada sejumlah besar uang sebesar juta yuan yang ditambahkan ke rekeningnya, dan dia hampir sangat gembira hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Kecepatan pembayaran Chen Yuan sangat cepat. Jumlah sebesar itu. Bahkan dengan perusahaan top dunia. Sekalipun, mustahil untuk mendapatkan dana secepat itu. Karena dananya terlalu besar, prosedur aplikasi yang dibutuhkan sangat rumit. Jika pembayaran dapat disetujui dalam waktu seminggu, itu dianggap cepat. Beberapa perusahaan bahkan menunda selama sebulan atau setengah tahun, yang merupakan hal biasa. Tetapi Chen Yuan hanya membutuhkan waktu 1 menit. Transfer kesepakatan selesai dalam 1 menit, juta, dan tiba dalam hitungan detik. Sungguh arogan. Sungguh arogan.
Dia tidak perlu mengajukan prosedur rumit sama sekali, dan dia tidak perlu menelepon keluarganya untuk meminta uang. Likuiditas juta, di rekening saya sendiri. Mengejutkan. Petrokimia. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Bukan hanya Xiao Hanjun dan Yu Fangxia. Han Sansui, Han Xiaogang, Huo Chunmei, dan anggota Departemen Hukum Perusahaan Grup Han. Ada gelombang besar di hati mereka. Juta yang dikeluarkan Chen Yuan barusan. Apa yang diwakilinya bukan hanya sesederhana juta. Sejujurnya, total aset Grup Han melebihi 30 miliar. Tetapi sebagian besar adalah aset tetap, serta saham perusahaan, dan jumlah beberapa investasi proyek. Modal kerja yang benar-benar dapat dihasilkan keluarga Han tidak akan melebihi juta. Faktanya, banyak perusahaan seperti ini sekarang. Mereka menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Menggunakan keuntungan untuk mendapatkan bunga. Nilai pasar sebuah perusahaan besar mencapai puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Tetapi jika Anda benar-benar memintanya untuk segera menyediakan dana 1 miliar yuan, dia mungkin tidak dapat menyediakannya. Bahkan jika bisa disediakan, dibutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya. Namun Chen Yuan tidak perlu mempersiapkannya. Dia mentransfer dana sebesar juta tanpa mengerutkan kening sedikit pun. Latar belakang kekuatan ini sungguh menakutkan. Seorang pemuda berusia awal 20-an memiliki lebih dari juta yuan dalam bentuk tunai di tangannya. Tampaknya kepala sekolah Wang, putra ketua grup Qianda, yang terkenal di industri hiburan dan dikenal sebagai suami idaman negara, tidak lebih dari itu. Sungguh arogan. Luar biasa. Tidak heran nada bicaranya bisa begitu gila. Ternyata mereka benar-benar memiliki kepercayaan diri. Han Sansui tidak berani terus pamer. Tulisan tangan Tuan Chen sangat menakjubkan. Tuan Han mengaguminya. Baru saja, Kuanzi dan Tuan Chen mengalami beberapa konflik dan kesalahpahaman. Di sini, Tuan Han, sebagai ayah, pertama-tama meminta maaf, dan saya berharap Tuan Chen tidak akan terlalu mempermasalahkan Kuanzi. Han Sansui menyipitkan matanya dan berkata sambil menangkupkan tangan. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Dia memukulku barusan, dan aku tidak memukulnya. Kenapa aku harus meminta maaf padanya? Dia juga merampok istriku. Aku tidak bisa menelan ludah ini, bukankah itu 500 juta, keluarga Hanku juga bisa mendapatkannya. Plak. Han Xiaogang belum selesai bicara. Han Sansui menamparkan wajahnya yang gemuk dengan punggung tangan. Diam, bajingan, bisnis keluarga Han akan hancur karena kau idiot cepat atau lambat. Han Sansui menegurnya. Han Xiaogang menutupi wajahnya, sudah terkejut. Dia juga tidak benar-benar bodoh. Hanya saja anak muda suka bertindak impulsif. Dan dia sangat menyukai Xiao Ruoyu. Segalanya berjalan sangat baik, dan Dewi itu bisa segera menikah kembali di kampung halaman. Tak disangka, di saat kritis, semua bebek panggang terbang pergi. Bisakah ini ditoleransi? Istriku telah dirampok, bisakah kau tenang? Ini bukan hanya penghinaan, ini adalah rasa malu yang besar. Jika berita ini tersebar, bagaimana dia akan bergaul di lingkaran generasi kedua di Seoul di masa depan? Itulah mengapa dia kehilangan akal sehatnya. Namun, tamparan Han Sansui di wajah seperti pukulan di kepala, menenangkannya. Kekuatan dan latar belakang yang ditunjukkan oleh Chen Yuan memang agak mencengangkan. Lebih baik tidak bertindak gegabah sebelum keluarga Han mengetahui detail pihak lain. Chen Yuan memeganginya dengan satu tangan. Dengan tatapan meremehkan dunia, dia mengamati para hadirin. Di seluruh tubuhnya, dia memancarkan aura pemaksaan yang mencengangkan. Tak seorang pun berani menatapnya. Termasuk Han Sansui. Termasuk Xiao Hanjun. Tuan Xiao, saya harap Anda mengingatnya baik-baik. Jangan memaksa Xiao Ruoyu melakukan hal-hal yang tidak disukainya di masa depan. Jika tidak, saya bisa menyelamatkan keluarga Xiao Anda hari ini, dan mencabut akar keluarga Xiao besok. Yuan Hang bahkan bukan apa-apa di mata saya. Apakah kau mengerti? Kata-kata Chen Yuan sulit didengar. Terdengar menantang. Namun Xiao Hanjun sama sekali tidak berani membantah. Sebaliknya, ia menjadi lebih hormat. Wajah Chen Yuan yang arogan dan mendominasi sangat sesuai dengan penampilan arogan seorang putra orang kaya. Semakin arogan dan mendominasi dia, semakin kecil kemungkinan orang akan meragukan identitasnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Chen, saya mengerti apa yang Anda katakan. Xiao Hanjun mengangguk. Ia merasa bahwa kata-kata Chen Yuan seharusnya memiliki makna lain. Di permukaan, itu untuk melindungi Xiao Ruoyu, tetapi sebenarnya, itu diam-diam memperingatkannya bahwa Xiao Ruoyu sudah menjadi miliknya, dan dia tidak diizinkan untuk berhubungan dengan laki-laki lain di masa depan. Bagaimana mungkin seseorang memberimu juta yuan begitu saja? Dia mengatakan untuk mentransfer saham ke Xiao Ruoyu. Sebenarnya,
Aku hanya ingin meninggalkan kesan yang lebih baik di hati putriku. Bukankah itu jelas? Chen Shao jelas adalah orang yang ambisius. Dia menginginkan seorang wanita, bukan hanya untuk tubuhnya. Dia masih ingin memenangkan hati wanita ini. Chen metode Yuan beberapa kali lebih baik daripada keluarga Han. Meyakinkan. Xiao Hanjun melirik Xiao Ruoyu tanpa berkata-kata. Aku tahu kau mengenal pemuda yang begitu kuat dari keluarga kaya. Dia masih mencari keluarga Han dengan palu. Perjanjian curang macam apa yang kau tanda tangani? Itu hanya berlebihan. Dengan sepatah kata dari Tuan Muda Chen, semua kesulitan yang dihadapi keluarga Xiao dapat dengan mudah diselesaikan. Suntikan modal juta. Belum lagi menyelamatkan situasi kebangkrutan, bahkan jika perkembangan bisnis keluarga Xiao meningkat, itu masih terjamin. Chen Yuan menyelesaikan kata-kata kasarnya. Tanpa mempedulikan Xiao Hanjun dan yang lainnya. Dia meraih tangan Xiao Ruoyu dan berjalan keluar dari ruang konferensi seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Tunggu sampai kau keluar dari hotel internasional di Hao. Dia menarik napas lega. Sial, aku sangat gugup tadi, aku tidak tahu apakah gelombang kepura-puraan yang dipaksakan ini telah mengejutkan sekelompok orang yang bergegas ke jalan. Pikir Chen Yuan dalam hati. Dia biasanya bukan orang yang arogan dan mendominasi. Begitu saya masuk pintu kali ini, saya mendapati ada begitu banyak orang, dan masing-masing memiliki pembawaan yang luar biasa. Ada juga orang tua Xiao Ruoyu di dalam. Chen Yuan merasa penampilannya terlalu kalem dan mungkin akan diremehkan orang lain. Hanya berpura-pura tak terkalahkan. Betapa sombongnya, betapa angkuhnya. Betapa arogannya, betapa arogannya. Tak disangka, kelompok orang ini benar-benar mengejutkan. Bahkan bos besar yang bernilai miliaran dolar pun harus mengakui rasa takut di hadapannya. Gelombang operasi ini sangat bagus. Yang utama adalah Chen Yuan belum banyak melihat dunia. Kemampuan aktingnya sedikit kurang, sedikit berlebihan. Setelah melihat lebih banyak dunia, kemampuan berpura-pura agresif akan menjadi lebih lembut dan alami. Chen Yuan, terima kasih kali ini. Xiao Ruoyu menunjukkan rasa terima kasih, tetapi dia benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkannya. Lagi pula, dia tidak mampu membayar jasa senilai 500 juta. Tidak apa-apa, sepertinya ini bukan pertama kalinya aku menyelamatkanmu. Chen Yuan tersenyum dan menyentuh bagian belakang kepalanya. Bukan pertama kalinya, apakah kau pernah menyelamatkanku sebelumnya? Tanya Xiao Ruoyu ragu. Apakah kau benar-benar lupa? Saat kelas 2 SMA, kau dihadang dua preman di gang setelah jam belajar mandiri dan sekolah sore, dan aku langsung bergegas menyelamatkanmu. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Xiao Ruoyu terkejut. Gelombang kenangan membanjiri pikirannya. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 105. 5 tahun lalu. Xiao Ruoyu pulang ke rumah setelah belajar malam. Karena pekerjaan rumahnya selesai terlambat hari itu, dua teman sekelas perempuannya yang biasanya pulang bersamanya sering berangkat lebih dulu. Perusahaan ayahnya sedang sibuk, dan karirnya sedang menanjak, dan ibunya juga sangat sibuk. Tidak ada yang mengantarnya pulang. Saat ia bersepeda dan melewati sebuah gang terpencil, ia tiba-tiba dihentikan oleh dua preman berambut pirang. Seorang gadis cantik dihentikan oleh dua preman di tengah malam, di gang yang terpencil. Bisa dibayangkan betapa takut dan gugupnya dia. Saat itu ia baru berusia 16 tahun. Mengalami hal seperti ini sendirian hampir membuatnya menangis. Di saat kritis antara hidup dan mati itu, tiba-tiba seorang pemuda menerobos keluar. Tanpa berkata apa-apa, ia berkelahi dengan kedua preman itu. Saat dipukuli, Xiao Ruoyu disuruh lari cepat. Lalu, Xiao Ruoyu benar-benar lari. Pemuda yang muncul entah dari mana itu tampaknya sama sekali bukan tandingan bagi kedua preman berambut pirang itu. Ia dijatuhkan ke tanah dan dipukuli. Setelah Xiao Ruoyu melarikan diri, dia segera menelepon polisi. Setelah setengah jam, polisi akhirnya tiba. Tetapi kedua preman berambut pirang dan anak laki-laki pemberani itu telah menghilang. Tampaknya setelah berkelahi, dia menghilang begitu saja. Masalah ini akan berakhir. Hari itu sangat gelap, cahaya relatif redup, dan kejadian itu terjadi tiba-tiba. Xiao Ruoyu sangat panik. Dia sama sekali tidak melihat wajah anak laki-laki itu. Dia merasa sangat bersalah. Seseorang membantunya, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa orang itu. Ingin berterima kasih, tetapi bahkan tidak dapat menemukan siapapun. Setelah kejadian ini, 5 tahun kemudian, dia masih tidak berani berjalan sendirian di malam hari. Karena itu meninggalkan bayangan psikologis. Kejadian ini secara bertahap menjadi rahasia yang dia pendam di hatinya. Aku tidak menyangka, tidak pernah membayangkan. Setelah 5 tahun, kenangan yang penuh debu terungkap. Ternyata anak laki-laki yang pernah bertindak berani itu selalu Chen Yuan. Anak laki-laki ini,
yang awalnya tidak dikenal di kelas, telah diam-diam menjaganya. Baik itu 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Seperti biasa, tak pernah berubah. Bocah kurus 5 tahun lalu secara bertahap menyatu dengan Chen Yuan 5 tahun kemudian. Dampak dari kedua peristiwa tersebut. Seperti peluru penembak jitu AWM, itu menembus jantung Xiao Ruoyu dengan momentum yang tak terbendung. Itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Setelah 5 tahun terpendam, rasa bersalah dan emosi di hati Xiao Ruoyu menjadi semakin tak terkendali. Jadi kaulah yang membantuku waktu itu. Ya Tuhan, aku sudah lama mencarimu, tapi belum menemukanmu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 5. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing nomor 6, Xiao Ruoyu, terdeteksi, dan tingkat kesukaan tuan rumah berhasil menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Subjek penjilat anjing nomor 6 menghabiskan total 5 juta yuan untuk emas penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 5.000 juta yuan. Ding. Xiao Ruoyu berhasil berubah menjadi anjing penjilat tuan rumah, mendapatkan 35 poin peningkatan. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan, mahir dalam bahasa Inggris, Prancis, Rusia, dan Korea. Seketika, antarmuka sistem muncul. Nama, Chen Yuan. Usia, 21 tahun. Tinggi, 181 cm. Berat, 68 kg. Kekuatan, 29. Konstitusi, 29. Semangat, 15. Kelincahan, 19. Nilai puncak dewasa 10. Status, sangat kuat. Keterampilan, kemahiran menari, kemahiran bahasa Inggris, kemahiran bahasa Prancis, kemahiran bahasa Rusia, kemahiran bahasa Korea. Poin penguatan, 35 poin. Petunjuk, poin penguatan tidak hanya dapat memperkuat atribut dasar, tetapi juga memperkuat keterampilan. Untuk setiap keterampilan, menambahkan sedikit poin penguatan dapat meningkatkan kemahiran keterampilan selama 5 tahun. Silakan tuan rumah memilih arah penguatan. Saat ini, Chen Yuan terkejut. Awalnya ia berpikir bahwa dengan penampilan dan temperamen Xiao Ruoyu, pasti akan sangat sulit untuk melakukan serangan balik. Ia bahkan telah menyiapkan strategi jangka panjang. Siapa sangka? Hanya karena ia menyebutkan sebuah insiden kecil 5 tahun lalu. Serangan baliknya langsung berhasil. Ia tahu bahwa semakin tinggi tingkat popularitasnya, semakin sulit pula. Terutama 5 poin terakhir. Setiap poin peningkatan setara dengan 10 poin sebelumnya. Karena ada batasan seberapa besar seseorang bisa menyukai orang lain. Jika meningkat sampai batas tertentu, itu tidak akan terus meningkat. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan. Hanya dengan menembus hambatan dan membuatnya merasa bahwa Anda benar-benar baik dan menarik, dan membuatnya menyukai Anda dari lubuk hatinya, barulah dia dapat berhasil melakukan serangan balik. Saya pikir prosesnya akan sulit. Lagi pula, dia menghabiskan 85 juta yuan untuk meningkatkan tingkat kesukaan Xiao Ruoyu menjadi poin. Bahkan jika Anda terus menghabiskan lebih banyak uang, efeknya mungkin tidak sebaik sebelumnya. Tapi siapa tahu, karena 5 tahun yang lalu disebutkan. Tingkat kesukaan Xiao Ruoyu terhadapnya tiba-tiba meledak. Pada saat ini, Chen Yuan akhirnya mengerti. Ternyata Xiao Ruoyu tidak mengingat ini. Dan tidak mengenalinya. Chen Yuan selalu berpikir bahwa Xiao Ruoyu mengetahuinya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Ternyata beberapa kesalahpahaman telah terjadi 5 tahun yang lalu. Tentu saja, Chen Yuan sangat mengetahuinya. Bahkan jika Xiao Ruoyu mengenalinya 5 tahun yang lalu, diperkirakan tidak akan ada perkembangan cerita dengannya. Paling banter, cukup berterima kasih padanya secara langsung, atau mengambil sejumlah uang untuk mengganti kerugian, menganggapnya sebagai biaya pengobatan. Saat itu, mustahil bagi Xiao Ruoyu untuk menjadi pacar Chen Yuan. Mungkin setelah bertahun-tahun, ketika teman-teman sekelasnya bertemu kembali, Chen Yuan akan meninggalkan kesan yang lebih dalam di benak Xiao Ruoyu. Itu saja. Tapi sekarang berbeda. Tepat setelah 5 tahun terpendam, kenangan yang berdebu tiba-tiba terungkap, ditambah dengan serangkaian kepura-puraan dan tamparan Chen Yuan, yang mengejutkan penonton dan memungkinkan Xiao Ruoyu untuk terbebas dari dilema pernikahan keluarga. Gabungan beberapa hal menghasilkan efek yang luar biasa. Xiao Ruoyu sangat terharu hingga ia bingung. Dan bukan hanya emosi semata. Ia benar-benar tertarik oleh pesona Chen Yuan. Bersikap dominan ketika seharusnya dominan, bersikap rendah hati ketika seharusnya rendah hati, penampilan, latar belakang keluarga, konotasi, pengetahuan, semuanya hilang. Tapi dia tetap begitu penyayang. Anak laki-laki ini tidak hanya menyukainya sekarang,
tetapi dia rela berjuang untuknya 5 tahun yang lalu. Tapi dia baru mengetahuinya sekarang. Menyentuh hati, dengan kasih sayang yang mendalam, Xiao Ruoyu jatuh cinta tanpa bisa dihentikan. Perempuan terkadang bisa buta. Ketika seorang laki-laki yang tidak dia pedulikan melakukan segalanya untuknya, dia tidak bisa melihatnya. Namun jika itu adalah seorang pria yang dia sayangi, selama dia membayar sedikit untuknya, dia akan mengingatnya untuk waktu yang lama. Ini adalah ingatan selektif. Banyak orang memiliki masalah ini. Chen Yuan mampu menyerang balik Xiao Ruoyu dalam satu serangan hari ini. Dapat dikatakan bahwa peristiwa kausal 5 tahun yang lalu telah meletakkan pertanda yang dalam. Tetapi Chen Yuan baru mengetahuinya kemudian. Kedua preman ini sebenarnya bukan preman. Itu adalah Liang, dua teman yang sengaja dia temukan, berniat untuk menghalangi Xiao Ruoyu dan datang untuk menyelamatkan gadis cantik itu dengan gelombang pahlawan. Siapa sangka dia malah dihalangi oleh dirinya sendiri. Pada akhirnya, tidak ada yang senang. Saat ini, suasana perlahan mulai memanas. Chen Yuan menatap mata Xiao Ruoyu yang benar-benar terpejam. Dia tanpa sadar memeluk gadis itu. Melihat wajah cantik pihak lain, Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menciumnya. Pipi keduanya semakin dekat, Xiao Ruoyu juga menutup matanya, seolah-olah dia tidak berniat untuk melawan. Chen Yuan bahkan bisa merasakan napasnya yang cepat. Tetes, tetes, tetes. Di saat kritis, telepon tiba-tiba berdering. Buka ide penelepon untuk melihat. Ternyata itu Zhao Yuqi yang menelepon. Aku mengandalkanmu. Bab 106. Hai. Chen Yuan, Tuan Hong sudah pindah dari kompleks Villa Jianjing 2 hari yang lalu. 2 hari lalu aku pergi membeli beberapa perabot baru dan kebutuhan sehari-hari. Tadi pagi aku pergi ke supermarket untuk membeli banyak barang. Besok, tahukah kamu hari apa? Tanya Zhao Yuqi dengan gembira di telepon. Dia tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin itu sebabnya aku baru saja pindah ke villa taman. Tentu saja aku tahu, bukankah besok ulang tahunmu? Aku sudah menyiapkan semua hadiah untukmu. Ngomong-ngomong, Chen Yuan, jangan beri aku hadiah yang terlalu mahal besok. Aku sudah mengundang banyak mahasiswa dari Serikat Mahasiswa. Jika kamu ingin memberiku hadiah yang terlalu mahal, aku malu menerimanya. Zhao Yuqi sepertinya punya firasat bahwa Chen Yuan akan memberinya hadiah yang sangat mahal. Jadi dia sudah mempersiapkannya sebelumnya. Chen Yuan terdiam. Apakah firasat wanita begitu akurat? Aku membelikanmu Ferrari dan Rava, dan kamu bilang sehari sebelumnya bahwa kamu tidak ingin memberi hadiah mahal. Bukankah ini membuatku malu? Namun, Chen Yuan juga pernah berspekulasi mengenai hal ini sebelumnya. Tentu saja, ketika seorang gadis memiliki kesan yang baik tentangmu dan benar-benar menyukaimu, dia mungkin akan enggan menghabiskan uangmu, dan bahkan berinisiatif menabung untukmu. Karena dia berharap meninggalkan kesan yang lebih baik di benakmu. Sikap Zhao Yuqi tanpa diragukan lagi menegaskan hal ini. Baiklah, kalau begitu aku akan memikirkan hadiah apa yang akan kuberikan padamu. Kata Chen Yuan dengan wajah khawatir. Memberikan hadiah ulang tahun kepada perempuan tampaknya merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Aku tidak akan memberitahumu sekarang, aku harus membersihkan. Kiki, cepat bersihkan gelasnya. Di rumah sebesar ini, kau bahkan tidak meminta 2 bibi untuk datang dan membersihkannya, tetapi kau malah menyeretku ke sini sebagai kuli. Aku juga anjing sialan. Jika aku tidak punya tempat tinggal di masa depan, aku hanya akan bergantung padamu. Aku menolak tinggal di rumahmu, Ham. Sebelum Zhao Yuqi menutup telepon, Chen Yuan sepertinya mendengar suara Wu Xiaofei yang mengeluh. Ia berpikir, tidak heran Zhao Yuqi tidak banyak menghubunginya 2 hari ini. Ternyata ia sibuk memindahkan villa. Bagaimanapun, villa senilai 6.000 juta ini sekarang atas namanya. Itu seperti rumahnya. Tentu saja sangat perhatian. Jika menelepon saat ini, seharusnya ia juga langsung melaporkan situasinya. Zhao Yuqi mulai sibuk. Tutup teleponnya. Ekspresi Xiao Ruoyu seperti biasa, dia tidak bertanya apapun, dan dia tidak mengatakan apapun. Seorang gadis yang dididik di keluarganya. Biasanya sangat pintar. Tahu pertanyaan apa yang harus diajukan dan apa yang tidak boleh diajukan. Dan jika Anda mengajukan beberapa pertanyaan, Anda mungkin tidak mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Hati Xiao Ruoyu dipenuhi kebanggaan. Dia bukan wanita yang tidak percaya diri. Dia memiliki temperamen dingin dan bahkan tidak pernah cemburu pada seorang pria. Karena tidak perlu cemburu. Dalam ideologinya, selama dia cukup baik, wanita lainlah yang seharusnya cemburu, bukan dia. Faktanya memang begitu. Baik itu beberapa pasangan muda di sekolah yang sedang jatuh cinta, atau anak laki-laki dan perempuan yang bergandengan tangan di jalan.
Tampaknya ketika mereka bertemu Xiao Ruoyu, anak laki-laki ini secara tidak sadar akan menatap Xiao Ruoyu. Terkadang mereka bahkan mengabaikan pacar mereka. Hal ini menyebabkan pacar anak laki-laki tersebut cemburu dan mengeluh. Karena dia sangat cantik, Xiao Ruoyu sering mengalami masalah. Setiap kali dia keluar, ada banyak yang menoleh ke belakang, dan beberapa anak laki-laki bahkan menabrak tiang telepon. Ini bisa digambarkan sebagai bencana yang tidak disengaja. Mungkin hal semacam ini terjadi sekali atau dua kali, dan dia merasa sangat gembira, sangat bahagia, dan sangat menjaga harga dirinya. Tetapi seiring bertambahnya frekuensi kejadian, dia tidak menyukai begitu banyak mata yang tertuju padanya. Dia selalu memakai masker setiap kali keluar rumah. Dulu, relatif sedikit orang yang memakai masker saat keluar di jalan, jadi dia akan terlihat sedikit berbeda. Tetapi sekarang hampir semua orang di negara ini memakai masker, dia tampak cukup normal. Jelas sekali gadis itulah yang menelepon Chen Yuan barusan. Tapi Xiao Ruoyu tetap tidak akan cemburu. Karena Chen Yuan sudah ada di sini bersamanya, bukankah ini sudah menjelaskan banyak masalah? Keraguan hanya akan membuat seseorang semakin menjauh. Dia tidak keberatan Chen Yuan berinteraksi sosial secara normal. Karena dia sangat percaya diri. Seorang teman sekelas baru saja merayakan ulang tahunnya, dan dia berencana mengadakan pesta ulang tahun besok. Apakah kamu tertarik untuk hadir? Chen Yuan berinisiatif bertanya kepada Xiao Ruoyu. Entah dia cemburu atau tidak, Chen Yuan merasa perlu untuk berinisiatif mengundangnya. Hal itu terutama dapat menunjukkan sisi berpikiran terbuka dan murah hati yang dimilikinya. Tidak perlu, aku masih punya banyak urusan di rumah besok, dan aku juga ada urusan di sekolah, jadi mungkin aku tidak bisa meluangkan waktu. Lagi pula, teman-teman sekelasmu di sekolah mengadakan pesta ulang tahun, dan aku tidak kenal siapapun, jadi tidak terlalu baik untuk pergi. Sayang sekali. Kalau kamu pergi, kamu pasti akan membuat keramaian. Chen Yuan tampak sedih. Sebenarnya, dia menghela napas lega. Jika Xiao Ruoyu pergi ke pesta ulang tahun Zhao Yuqi, bukankah akan terjadi keributan besar? Kalau aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan pergi ke sekolahmu untuk bersenang-senang. Xiao Ruoyu mengedipkan mata bulatnya yang besar dan mengangguk. Chen Yuan tidak tahu apakah dia cemburu atau tidak. Lagi pula, aku tidak bisa membayangkannya. Jika itu Lin Sutong yang dulu tiba-tiba bertemu gadis lain yang memanggilnya pacar, dia mungkin sudah marah besar sejak lama. Kita harus mencari tahu akar permasalahannya. Penampilan Xiao Ruoyu benar-benar berbeda dari Lin Sutong, yang membuat Chen Yuan merasa tidak nyaman. Mungkin itu kebiasaan menjilat anjing. Itu semua reaksi bawah sadar. Selanjutnya, Chen Yuan mengajak Xiao Ruoyu ke restoran Prancis. Xiao Ruoyu terkejut mengetahui bahwa Chen Yuan fasih berbahasa Prancis. Bahkan lebih fasih darinya. Tidak hanya itu, Chen Yuan juga bisa berbicara 5 bahasa. Rusia, Inggris, Korea, Jepang, selama makan dan mengobrol berikutnya. Dengan tambahan bahasa Mandarin, totalnya menjadi 6 bahasa. Sungguh menakjubkan. Semakin Xiao Ruoyu dan Chen Yuan mengobrol, semakin mereka berspekulasi, dan semakin mereka mengobrol, semakin mereka mengagumi satu sama lain, dan kekaguman mereka hampir tak terbendung. Dia terlahir dengan bakat bahasa yang kuat. Meskipun begitu, butuh lebih dari 10 tahun belajar untuk menguasai kelima bahasa tersebut. Tapi Chen Yuan ternyata tahu lebih banyak darinya. Ini benar-benar anak yang luar biasa. Kau pikir kau sudah cukup mengenalnya. Tapi setelah benar-benar berinteraksi lebih dalam, aku menemukan bahwa dia bahkan lebih hebat dari yang kubayangkan. Dan sungguh kebetulan yang istimewa bahwa di antara 4 bahasa lain yang dikuasai Chen Yuan, semuanya pada dasarnya sama dengan 4 bahasa yang sedang ia pelajari. Setelah mengobrol seperti ini, banyak topik yang sama muncul. Bahkan di antara mereka berdua, mereka bermain permainan tanya-jawab dalam berbagai bahasa. Dengan operasi ini, pasangan yang makan di meja sebelah Siu hampir merasa merinding. Tentu saja, yang tidak diketahui Xiao Ruoyu adalah bahwa penguasaan Chen Yuan atas 4 bahasa tersebut sepenuhnya merupakan hadiah serangan balik darinya. Adapun bahasa Jepang. Maaf, Chen Yuan tidak terlalu mahir, tetapi karena ada banyak film seni di negara ini, Chen Yuan juga menyukai seni di masa lalu, jadi dia menguasai berbagai bidang. Di bawah pengaruh pendengaran dan penglihatannya, tidak masalah untuk mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Jepang, yang mudah dipelajari. Xiao Ruoyu tidak tahu bahasa Jepang, jadi tentu saja dia tidak tahu bagaimana mempelajarinya lebih dalam. Hanya melalui percakapan dalam beberapa bahasa lain, dia secara alami dapat menilai bahwa kemahiran Chen Yuan dalam bahasa Korea, Rusia, Inggris, dan Prancis bukan hanya satu sisi. Bukan hanya percakapan lancar biasa, tanpa masalah sama sekali. Dia bahkan memahami beberapa kata yang tidak umum dengan jelas.
Dapat dibayangkan bahwa bahasa Jepangnya secara alami sama mahirnya dengan yang sebelumnya. Inilah yang disebut inersia berpikir. Bab 107. Sampai Xiao Ruoyu dan Chen Yuan pergi. Pasangan di sebelahnya berkata dengan sedikit tidak senang. Sialan, kau harus berbicara 5 bahasa untuk makan. Bukankah menarik untuk menindasku karena aku tidak pandai berbahasa Inggris? Bahkan jika kalian belajar dengan baik, tetap saja tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Kak Kuan, jangan bicara sepatah kata pun, dia datang ke sini naik Ferrari. Sialan, dia benar-benar mengendarai Ferrari. Saat pria itu mengumpat, Chen Yuan menarik Xiao Ruoyu ke dalam Ferrari di pinggir jalan. Awalnya, guru perempuan yang cantik seperti itu, dan Chen Yuan, yang mengenakan rompi, celana pendek, sandal jepit, dan sutra yang menjuntai bersama, tampak seperti bunga yang tertancap di kotoran sapi. Tapi sekarang, aku kehilangan kesabaran. Karena orang bisa mengendarai Ferrari dengan satu tangan. Chen Yuan, terima kasih banyak hari ini. Aku sudah lama tidak sebahagia ini. Aku tidak tahu bagaimana membalas bantuanmu kepada keluargaku. Karena kau tidak tahu cara membayar kembali, kenapa kau tidak berjanji dengan tubuhmu saja? Mungkin kau hantu yang sombong, paling buruk, aku akan menghasilkan uang perlahan di masa depan, dan aku akan mengembalikan uang itu padamu. Kalau begitu aku harus mengenakan bunga. Menurut bunga pinjaman bank normal, pinjaman 200 juta yuan, bukankah terlalu mahal untuk mengenakan biaya 200 juta yuan per bulan padamu? Jika kau memberiku juta yuan per bulan, aku tidak perlu tubuhmu untuk berjanji. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Chen Yuan bercanda. Xiao Ruoyu menghitung dalam hatinya. Apa yang dikatakan Chen Yuan tampaknya benar. Pinjaman bank biasa, yang meminjamkan 200 juta yuan, hanya mengenakan bunga sebesar juta yuan setiap bulan, yang sudah merupakan suku bunga ultra rendah. Bukan tidak mungkin beberapa perusahaan pinjaman informal meminjamkan 500 juta yuan dan mengenakan bunga 1000 juta yuan atau bahkan juta yuan per bulan. Terlebih lagi, bunga dibayar terlebih dahulu sebelum pokok pinjaman. Anda harus membayar bunga sebelum Anda bisa mendapatkan uangnya. Dalam keadaan normal, bahkan jika Anda benar-benar bersedia membayar bunga setinggi itu, tidak ada yang akan meminjamkan Anda sejumlah besar juta yuan. Jika tidak, Xiao Hanjun tidak akan putus asa untuk menerima syarat yang ditawarkan oleh keluarga Han. Apakah Anda benar-benar ingin saya membayar bunganya? Tapi saya tidak mampu. Bagaimana kalau aku menciummu dan menganggapnya sebagai bunga 200 juta? Lambaikan tangan. Xiao Ruoyu menyelesaikan ucapannya. Ia mencium pipi Chen Yuan. Chen Yuan baru saja ingin berkata, mulutmu benar-benar berharga. Apakah harga sebuah ciuman mencapai 200 juta? Namun kata-kata itu belum terucap. Serangan mendadak ini membuatnya terdiam di tempat. Sial, kau benar-benar memanfaatkan aku. Siapa yang memanfaatkanmu? Aku benci itu. Pukul 2 siang, Chen Yuan mengantar Xiao Ruoyu kembali ke Universitas Wuhan. Dia masih ada kelas siang ini, bahkan pagi harinya juga ada kelas, tetapi dia sudah meminta izin cuti. Studi Xiao Ruoyu sangat berat. Dengan kepribadiannya yang sudah lama dikenal sebagai siswa berprestasi, gelar sarjana saja jelas tidak cukup baginya. Saat SMA, nilai ujian masuk perguruan tingginya sangat tinggi, hampir mencapai batas nilai masuk Universitas Yanda. Hanya saja kedua orang tuanya tinggal di Seoul, dan kebetulan Universitas Wuhan juga termasuk dalam 10 universitas terbaik di negara ini, jadi dia tidak memilih Universitas Yanda. Namun, dia akan segera lulus dari program sarjana, dan dia sudah memutuskan untuk mendaftar ujian masuk pasca sarjana di Departemen Bahasa Asing Universitas Yenching. Dia sangat menyukai bahasa asing, dan itu tidak berarti dia ingin menjadi penerjemah. Hanya karena dia suka mempelajari bahasa dari berbagai negara. Ini mungkin lebih nyaman saat bepergian ke luar negeri. Tentu saja, gadis-gadis yang mempelajari banyak bahasa asing mungkin juga ingin melihat lebih banyak dunia dan bertemu lebih banyak orang hebat. Ini bisa dimengerti. Chen Yuan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Di masyarakat ini, baik pria maupun wanita, semua orang ingin bertemu orang yang lebih baik. Setiap orang berhak memilih. Kamu tidak bisa mengikatnya hanya karena kamu menyukainya. Hati tidak bisa diikat. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah membuat dirimu lebih baik dan menarik perhatiannya. Kamu harus memiliki nilai dirimu sendiri. Kalau tidak, mengapa seorang gadis yang unggul dalam segala hal menyukaimu? Apakah kamu berpikir untuk kentut? Hei! Bukankah ini Xiao Ruoyu? Mengapa dia datang ke sekolah dengan Ferrari milik laki-laki? Maukah seseorang memberikannya padaku? Sial! Dewi kita direbut oleh generasi kedua yang kaya raya, rasanya hatiku akan hancur, kata seorang anak laki-laki berkacamata dengan wajah penuh kesedihan. Dewi Ruoyu, aku akan pingsan, aku benar-benar akan pingsan,
Aku diam-diam mencintainya selama 3 tahun, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi budak uang, aku tidak percaya pada cinta lagi. Mengapa semua kubis yang baik dibiarkan diincar oleh babi? Melihat Xiao Ruoyu turun dari Ferrari Rafa, banyak anak laki-laki memukul dada dan kaki mereka, sambil menggertakkan gigi. Aku tak sabar untuk mencabik-cabik tubuh Chen Yuan menjadi puluhan ribu keping untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Chen Yuan tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat. Jangan. Bukan satu bagian, tapi banyak bagian. Jika tatapan mata bisa membunuh. Diperkirakan dia telah terbunuh 100 kali dalam hitungan detik. Tempat ini agak berbahaya. Atau lari cepat. Setelah mengantar Xiao Ruoyu ke gerbang Universitas Wu, Chen Yuan segera memutar balik mobil dan pergi. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Sejak KTV terakhir, Chen Yuan mengungkapkan identitasnya dan mengklarifikasi bahwa dia bukanlah Tuan Yan di depan Lin Sutong di tempat itu. Rasa suka Lin Sutong terhadap Chen Yuan mulai menurun dengan cepat. Kemudian, Sun Rui terus meremehkan Chen Yuan di telinganya. Semakin Lin Sutong memikirkannya, semakin marah dia, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Memikirkan betapa banyak hal rendah hati yang telah kulakukan dan betapa banyak kata-kata rendah hati yang telah kuucapkan di depan Chen Yuan. Dia merasa sangat terhina. Chen Yuan dulunya hanyalah anjing penjilatnya. Bahkan selama 3 tahun penuh. Meskipun pihak lain sekarang mulai menjadi lebih baik, dan keluarga mereka telah hancur, dia tidak cukup baik sehingga Lin Sutong bisa menyerah begitu saja. Intinya adalah sikap arogan Chen Yuan membuat Lin Sutong sangat tidak nyaman. Dia merasa kepribadiannya telah dihina. Martabatnya telah diinjak-injak. Jadi hanya dalam 2 hari, perasaan suka Lin Sutong terhadap Chen Yuan telah sepenuhnya hilang. Dia memutuskan untuk melupakan Chen Yuan. Memulai fase selanjutnya dari program budidaya ikannya. Orang tidak bisa selalu tenggelam dalam rasa sakit karena patah hati, mereka harus selalu keluar dari situ. Cara terbaik untuk keluar dari rasa sakit karena hubungan yang putus adalah dengan memulai hubungan baru. Biarkan cinta baru menebus kerusakan cinta lama. Jadi sore ini, Lin Sutong dan Sun Rui menghabiskan lebih dari 1 jam untuk berdandan dan mengenakan pakaian terindah mereka. Mereka memutuskan untuk berbelanja di Kianda Plaza terlebih dahulu. Kemudian pukul 8 malam, mereka pergi ke bar untuk bersenang-senang. Kebetulan sekali aku sudah hampir sebulan tidak pergi ke diskotik. Hari ini dia akan menggemparkan para penonton. Tepat setelah keluar dari gerbang sekolah, Sun Rui tiba-tiba berteriak kaget. Lihat, Sutong, itu Ferrari Lafayette di depanmu. Ini bukan Ferrari biasa. Aku cek di internet. Mobil super mewah ini harganya lebih dari 2.000 yuan. Benarkah semahal itu? Sebuah mobil harganya lebih dari 2.000 juta. Aku tidak tahu orang kaya macam apa yang mampu membeli mobil mewah seperti itu. Lin Sutong iri. Saat itu, Ferrari Lafayette perlahan mendekat. Lin Sutong tiba-tiba merasa pemilik mobil super itu tampak familiar. Dan semakin dekat, semakin familiar pula. Ketika mobil mewah itu kurang dari 5 meter dari Lin Sutong, Lin Sutong terkejut. Mulutnya ternganga lebar. Bab 108. Terkejut. Chen Yuan, kenapa kau? Lin Sutong berteriak terbata-bata. Chen Yuan tidak menghentikan mobilnya, dia sepertinya tidak melihat Lin Sutong, tetapi melaju menuju tempat parkir yang tidak jauh di depan. Rui kecil, apakah aku kehilangan penglihatan barusan? Chen Yuan yang mengendarai Ferrari. Chen Yuan benar-benar mengendarai mobil mewah seharga lebih dari 2.000 juta yuan. Lin Sutong terkejut. Wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Awalnya, dia sudah memutuskan untuk melupakan Chen Yuan sepenuhnya. Dia bahkan telah memblokir akun WeChat Chen Yuan. Dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Chen Yuan. Tapi siapa sangka, tepat ketika dia sudah mengambil keputusan, Chen Yuan muncul lagi dengan tamparan tiba-tiba di wajahnya. Sutong, kau tidak salah, orang ini sepertinya Chen Yuan. Sial, kita seharusnya tidak tertipu oleh Chen Yuan, kan? Dia tidak mengatakan yang sebenarnya terakhir kali, atau dia sebenarnya ingin menguji kita. Sun Rui tiba-tiba menyadari dan menganalisis. Lin Sutong mendengar kata-kata itu. Seluruh tubuhnya mundur 2 langkah. Hampir kehilangan kendali atas kakinya dan jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, wajahnya pucat pasi. Chen Yuan berbohong padaku, benarkah? Apakah identitas Tuan Yan itu asli? Lin Sutong terisak. Belum tentu, mungkin mobil ini disewa oleh Chen Yuan, dan dia sengaja berpura-pura agresif di depanmu. Tapi tidak mungkin. Kita keluar hari ini, dan Chen Yuan sama sekali tidak tahu keberadaan kita. Bagaimana dia tahu bahwa kita akan meninggalkan sekolah pada waktu dan tempat ini? Kurasa dia tidak bermaksud begitu, mungkin itu hanya kebetulan. Jadi,
Ini menepis kemungkinan Chen Yuan sengaja menyewa mobil untuk berpura-pura memaksa. Sun Rui menganalisis secara rasional. Awalnya dia curiga Chen Yuan menyewa mobil mewah untuk berpura-pura agresif, tetapi segera menepis kemungkinan ini. Dan hubungan antara Chen Yuan dan Lin Sutong telah memburuk hingga titik ini. Sepertinya tidak perlu lagi berpura-pura sekuat ini. Fakta bahwa Chen Yuan lewat dengan Ferrarinya dan tidak berhenti untuk melihat Lin Sutong sudah cukup menjelaskan banyak masalah. Xiao Rui, apa aku melewatkan sesuatu? Aku merasa bahwa di KTV hari itu, Chen Yuan ingin berbaikan denganku, kan? Dia benar-benar ingin berbaikan denganku, kan? Tapi, bagaimana aku mengatakannya saat itu? Lin Sutong menyesalinya. Dia langsung menyesalinya. Gambar Chen Yuan mengendarai Ferrari Rafa yang melintas di depannya. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan lebih mengejutkan daripada saat dia mengetahui bahwa Chen Yuan adalah identitas Tuan Yan. Lagi pula, hadiah yang diberikan kepada pembawa acara wanita di ruang siaran langsung semuanya berupa mata uang virtual, dan Lin Sutong biasanya tidak terlalu sering menonton siaran langsung. Dia tidak memiliki konsep konkret dalam pikirannya. Bahkan jika Yan Zong memberi hadiah kepada pembawa acara wanita beberapa ratus juta, itu hanyalah sekumpulan angka. Tetapi Chen Yuan mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 2.000 juta barusan, itu nyata dan sangat intuitif. Dampak ini jauh lebih langsung dan mengejutkan daripada hadiah dari ruang siaran langsung. Lin Sutong sedang berbicara. Cara pandangnya pada Sun Rui perlahan mulai menunjukkan rasa kesal. Jika Sun Rui tidak membicarakan hal-hal buruk tentang Chen Yuan di depannya saat itu, Lin Sutong tidak akan putus dengan Chen Yuan hanya dalam 1 bulan. Dia bahkan mengatakan banyak hal jahat dan kejam. Itu sama seperti 2 hari yang lalu. Karena pengaruh Sun Rui. Saat itu, ketika Chen Yuan meninggalkan bilik karaoke sendirian, Lin Sutong berencana untuk menyusul. Namun pada akhirnya, karena Sun Rui sengaja membangkitkan rasa kesal di hatinya, ia benar-benar menyerah dan sedikit merana. Jika bukan karena Sun Rui, mungkin sekarang ia berada di dalam Ferrari. Semakin Lin Sutong memikirkannya, semakin ia menyesal. Semakin ia memikirkannya, semakin ia tidak bisa berdamai. Xiao Rui, mengapa kau menanyakan identitas Chen Yuan secara langsung hari itu? Mengapa kau melakukan ini? Aku berhasil mendapatkan kesempatan itu, dan karena kau bertanya, aku menyebabkan kesalahpahaman yang lebih dalam tentang Chen Yuan. Aku takut sekarang, bagaimanapun aku menjelaskannya, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dengan tergesa-gesa, Lin Sutong berkata sedikit tidak rasional. Kata-kata ini menyulut amarah di hati Sun Rui. Awalnya, Sun Rui hanya menganggap Lin Sutong sebagai pacar yang dangkal. Apakah kau benar-benar menganggap dirimu seperti bawang, berpikir bahwa seluruh dunia harus berpusat padamu? Kau ini apa? Ekspresi Sun Rui menjadi dingin. Lin Sutong, jangan bicara terlalu kasar. Biasanya, aku sabar menghadapimu, membiarkanmu, dan memberimu nasihat. Aku benar-benar menganggapmu seperti kakak perempuan. Sekarang karena kebodohanmu, kau ingin mengalihkan tanggung jawab kepadaku. Apakah kau terlalu merasa benar sendiri? Apakah kau pikir semua pria harus berputar di sekitarmu? Rui kecil, kau, apa? Kamu tidak bisa disalahkan. Kamu bodoh. Siapa yang harus disalahkan? Dasar teh hijau, kamu ingin mendapatkan pria kaya, dan kamu membiarkan aku merayu Zhou Haikuan. Kenapa kamu tidak merayu dirimu sendiri? Sejujurnya, hari itu aku mencoba segala cara untuk membuat janji dengan Chen Yuan, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku juga menyukai Chen Yuan. Kenapa aku tidak bisa menanyakan informasi identitasnya? Apakah namamu tertulis di Chen Yuan? Kenapa aku tidak bisa bersaing secara adil? Benarkah apa yang disukai Lin Sutong pasti milikmu? Dasar bajingan sok suci. Kata-kata Sun Rui sepertinya telah lama tertahan di hatinya. Saat ini, akhirnya meledak. Dia tidak ingin menyembunyikannya lagi. Biasanya dengan Lin Sutong, pada dasarnya 80% pria berpusat pada Lin Sutong. Dia sudah lama kesal. Dia menahannya berulang kali, dan akhirnya dia tidak tahan lagi, jadi dia membiarkan masalah ini berlalu begitu saja hari ini. Saat mereka bertemu Chen Yuan di masa depan, mereka akan bersaing secara terbuka dan jujur. Untuk menghindari kecurangan di masa depan, karena takut ketahuan. Kata-kata ini hampir memberikan pukulan telak bagi Lin Sutong. Dia terstunet. Luar biasa. Dia benar-benar menganggap Sun Rui sebagai sahabatnya. Dia benar-benar memperlakukannya seperti saudara perempuan. Karena itu, dia rela berbagi segalanya dengan Sun Rui. Bahkan dalam banyak hal, dalam pikiran Lin Sutong, persaudaraan lebih dapat diandalkan daripada pacar. Pacar bisa diganti-ganti sesering mungkin, tetapi hanya ada 1 atau 2 pacar. Mana yang lebih ringan dan mana yang lebih penting, sekilas.
Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sun Rui, sahabatnya yang selalu menjadi tempat curhatnya, telah lama diam-diam tidak puas dengannya. Dia bahkan ingin merayu Chen Yuan. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Ini adalah pengkhianatan Chi Guoguo. Sun Rui, apa yang aku sesali darimu? Aku memperlakukanmu seperti sahabat dan saudara perempuan, namun kau diam-diam ingin merebut pacarku. Lin Sutong memarahi dengan marah. Hehe. Katanya aku mencuri pacarmu. Lin Sutong menyuruhmu memesan bilian. Chen Yuan sudah putus denganmu, dia bukan pacarmu lagi, kenapa aku tidak bisa bersaing secara adil? Kau. Paru-paru Lin Sutong hampir meledak. Sun Rui, mulai hari ini, mari kita putus hubungan. Setelah 10 detik terdiam, Lin Sutong mengucapkan kata-kata itu dengan tegas. Lalu berbalik. Dia menangis. Tangisan yang memilukan. Saat itu, dia akhirnya teringat bahwa selama 3 tahun terakhir, Chen Yuan selalu memperhatikannya dalam segala hal. Hanya saja Sun Rui sering bergosip di belakangnya dan menyampaikan ide-ide yang berorientasi pada uang dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya, dia mengabaikan kebaikan Chen Yuan. Demi sahabat yang disebut-sebut dangkal ini, dia kehilangan segalanya. Tidak kehilangan apapun. Bab 109. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 30. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 30. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 30. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Sial, ada apa dengan Lin Sutong? Tingkat kesukaannya turun perlahan untuk sementara, lalu naik perlahan untuk sementara. Ada yang salah dengan orang ini. Chen Yuan memarkir mobilnya di tempat parkir. Tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Apakah dia menyesal lagi karena melihatku mengendarai Ferrari? Ya ampun, bisakah kau berhenti bersikap pelin-pelan? Chen Yuan benar-benar terdiam. Pokoknya, Lin Sutong telah menghancurkan secercah kebaikan terakhir di hatinya. Ding dong. Saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Chen Yuan membukanya dan melihat bahwa itu memang pesan dari Lin Sutong. Chen Yuan, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf, aku salah, kali ini aku benar-benar tahu aku salah, aku selalu menganggap Sun Rui sebagai sahabatku sebelumnya, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan mengkhianatiku, sekarang aku benar-benar menyesalinya, seharusnya aku tidak mendengarkan fitnahnya. Chen Yuan, bisakah kau tetap bersamaku? Aku benar-benar putus asa dan kesakitan. Tidak ada waktu. Tanpa ragu, Chen Yuan langsung menolak. Apakah kau pikir masih seperti dulu? Ingin datang dan pergi begitu dipanggil. Sadarlah. Berhenti melamun. Kakak, anjing penjilat ini telah berevolusi menjadi serigala. Kau tidak bisa mengendalikannya lagi. Sungguh. Lin Sutong menonton berita tentang kembalinya Chen Yuan. Semakin lama semakin bingung. Dia tidak ingin pergi ke bar untuk berdansa disko hari ini. Seseorang kembali ke lapangan sekolah, berjalan tanpa tujuan di lintasan karet lapangan. Mengingat kembali saat dia berjalan-jalan dengan Chen Yuan. Itu adalah pertama kalinya dia setuju untuk berjalan-jalan di lapangan dengan Chen Yuan setelah Chen Yuan membelikannya iPhone. Bocah itu bahkan tidak berani memegang tangannya, tetapi hanya berjalan berdampingan dengannya, mengucapkan beberapa kata yang tidak banyak mengandung makna. Namun demikian, Chen Yuan sangat gembira seperti anak kecil. Dulu dia sangat polos. Dia tidak tahu bagaimana mendekati perempuan. Terkadang dia melakukan beberapa tindakan yang sangat naif. Misalnya, sambil memegang buket mawar, berteriak dari lantai bawah di asrama perempuan, Lin Sutong, aku menyukaimu. Lin Sutong awalnya sangat membenci pendekatan naif ini. Saat digoda oleh beberapa teman sekamar di asrama, Lin Sutong biasanya menjawab dengan acuh tak acuh. Aku cuma main-main dengannya. Kalah main poker. Percaya atau tidak kalau aku telepon, seseorang akan membawakan kita makan malam. Lalu dia menelepon, dan Chen Yuan benar-benar seperti kurir, mengantarkan makan malam tepat waktu. Truth or dare kalah. Percaya atau tidak kalau aku bilang aku mabuk di bar, dan Chen Yuan langsung lari ke bar untuk menjemputku. Setelah setengah jam, Chen Yuan benar-benar muncul di jalan bar. Ngomong-ngomong, aku mengambil foto dan bertanya di mana Lin Sutong. Saat itu, Lin Sutong mengirim pesan dengan tenang. Aku sudah naik taksi pulang ke sekolah. Lalu sekelompok saudari tertawa terbahak-bahak menertawakan Chen Yuan seperti anjing yang menjilat. Terus-menerus menggodanya. Chen Yuan tidak pernah meninggalkannya. Anak laki-laki ini sepertinya sangat mudah ditipu, Chen Yuan akan percaya alasan apapun yang dia buat. Bahkan jika alasan itu keterlaluan, itu juga sangat tidak masuk akal. Akhirnya suatu saat, dia bersama Huang Junkei. Dia menyukai anak laki-laki yang tinggi, tampan, dan kaya ini. Saat pergi bersama, teman-teman perempuannya akan memandangnya dengan iri dan cemburu. Hal itu sangat memuaskan kesombongannya. Jadi dia mengirimkan darah.
Adapun Chen Yuan, si penjilat yang telah menjilatnya selama 3 tahun, mulai terlihat sangat mengganggu. Dia tidak ingin merusak hubungannya dengan Huang Junkei karena keberadaan si penjilat ini. Tapi siapa sangka, dia hamil tanpa diduga. Huang Junkei, seorang bajingan, menolak bertanggung jawab. Dia hanya bisa menemukan Chen Yuan lagi. Chen Yuan lah yang membayar 3.000 yuan di muka untuk biaya aborsinya. Saat itu di rumah sakit, Lin Sutong benar-benar terharu oleh Chen Yuan. Dia setuju untuk menjadi pacarnya. Chen Yuan juga berhasil mengambil alih. Menjadi penangkap yang pantas. Tapi setelah hanya sebulan pemulihan, Lin Sutong menendang Chen Yuan pergi lagi. Huang Junkei membujuknya dengan retorika. Lin Sutong tidak tahu berterima kasih. Tapi dia merasa itu bisa dibenarkan. Bagaimanapun, Huang Junkei adalah pria pertamanya, dan dia benar-benar memberikan kasih sayang kepadanya. Cinta selalu egois. Tidak ada benar atau salah. Dan Chen Yuan. Maaf, pindah bukanlah cinta. Dia tidak ingin mengorbankan dirinya sendiri. Melihat ke belakang sekarang, dia menyadari bahwa dia telah lama tak terpisahkan dari Chen Yuan, tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Tepat ketika Lin Sutong kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita mendekat. Pria itu lembut dan ramah, berusia sekitar 24 atau tahun. Wanita itu memiliki temperamen yang mulia, berusia 27 tahun atau 1,7 tahun, dengan rambut bergelombang besar, tinggi, meter, sosok yang seksi dan menarik, sangat memikat. Tuan Sen, saya sudah mengetahui bahwa gadis di depan itu adalah Lin Sutong. Dia adalah pacar cinta pertama Tuan Yan. Demi dia, Tuan Yan telah berpura-pura selama 3 tahun karena gadis ini putus dengan Tuan Yan beberapa waktu lalu. Kemudian temperamen Tuan Yan berubah drastis, dan dia dengan panik membagikan hadiah di platform siaran langsung utama di mana-mana. Mungkin untuk melampiaskan kekesalannya. Mungkin juga ada alasan lain. Tapi apapun itu, status Lin Sutong di benak Tuan Yan pasti luar biasa. Selama kita menyingkirkan Lin Sutong, menyatukannya kembali dengan Tuan Yan, dan memberi Tuan Yan cukup muka, mungkin perusahaan kita masih memiliki ruang untuk penebusan. Petik 2. Qianxin menganalisis dengan wajah datar. Meskipun di permukaan, Lin Sutong dan Chen Yuan memiliki beberapa dendam. Tetapi hanya karena dendam, itu hanya menunjukkan bahwa Tuan Yan tidak bisa melepaskan hatinya. Lin Sutong bisa menjadi terobosan yang baik. Bahkan jika terobosan ini tidak berguna, selalu benar untuk mencoba. Lin Sutong tidak bisa, bukankah masih ada Presiden Sen yang bisa bermain sendiri? Sen Sui melirik Lin Sutong. Awalnya ia berpikir Lin Sutong pasti sangat tinggi, kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan Yan mengejarnya selama 3 tahun. Tapi setelah pertemuan itu, ia sangat kecewa. Meskipun Lin Sutong cantik dan awet muda, di matanya, ia hanyalah bibit dari pembawa berita kelas 2. Dengan penampilan dan temperamen seperti itu, setidaknya ada 5 pembawa berita wanita di bawah naungannya, dan penampilan serta temperamennya bisa melampaui Lin Sutong. Bukankah itu unik? Mungkinkah Yan selalu memperhatikan orang, bukan hanya penampilan mereka? Tepat ketika Sen Sui mencela dalam hatinya, Qianxin sudah datang. Halo, apakah Anda Lin Sutong? Saya, siapa Anda? Lin Sutong bertanya dengan kosong. Ia benar-benar tidak ingin berbicara dengan orang yang lewat hari ini, meskipun orang yang lewat itu cukup bersemangat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya asisten manajer umum Zumeng Media. Nama saya Qianxin. Ini pendiri Zumeng Media, Bapak Sen Sui. Kali ini saya bertemu Lin, dan saya ingin meminta bantuan Anda. Ada apa? Lin Sutong mulai waspada. Bab 110. Mahasiswa Lin, jangan gugup. Kau pasti kenal Chen Yuan, kan? Kata Qianxin. Tidak apa-apa jika tidak menyebut Chen Yuan, tetapi ketika Chen Yuan disebut, Lin Sutong merasa sakit hati. Jadi, ia tidak bisa tenang. Apakah aku kenal Chen Yuan atau tidak, itu bukan urusanmu. Mahasiswa Lin, jangan marah, kami tidak punya niat jahat, kami sebenarnya ingin bertanya padamu, mungkin kau tidak tahu, latar belakang identitas Chen Yuan sangat luar biasa. Tuan Sen pernah berselisih dengannya sebelumnya, siapa sangka dia memblokir perusahaan Tuan Sen hanya dengan satu kata, dan bisnis yang sudah berjalan 8 tahun hancur. Kami juga menemukanmu ketika kami putus asa. Jika kau bisa membujuk Chen Yuan untuk menghubungi manajemen senior grup Xiangpi dan mencabut daftar hitam yang dikeluarkan untuk perusahaan kami, Tuan Sen, pasti akan berterima kasih. Tentu saja, usahamu tidak sia-sia. Ada 20 di kartu ini, dan akan ada setelah selesai. Lin, tolong pertimbangkan. Qianxin mengeluarkan kartu bank. Diucapkan dengan nada menggoda. Namun, Lin Sutong sudah terkejut dengan informasi yang diungkapkan oleh Qianxin. Latar belakang Chen Yuan begitu luar biasa.
Bisakah sebuah perusahaan media baru diblokir hanya dengan satu kalimat? Bisakah dia masih memerintah manajemen senior grup Xiangpi? Ya Tuhan, mengerikan. Lin Sutong tercengang. Benar-benar tercengang. Dia hanya terkejut. Lebih dari sekadar terkejut. Hanya dengan satu kata dari Chen Yuan, bisakah seseorang menghabiskan 30 yuan untuk menyuapnya? Jadi dia benar-benar sehebat itu. Mungkin setengah jam yang lalu, Chen Yuan melewatinya dengan Ferrari. Lin Sutong masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, masih belum berani sepenuhnya percaya bahwa dia adalah bos Shen Haoyan, dan masih merasa bahwa Chen Yuan mungkin sedikit curiga sengaja berpura-pura memaksa. Nah sekarang, tidak ada lagi keraguan. Chen Yuan benar-benar raksasa super. Bahkan grup Xiangpi, yang memiliki nilai pasar puluhan miliar, dapatkah dia memerintahnya sesuka hati? Pria yang begitu hebat, dewa yang begitu luar biasa. Awalnya, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya padanya. Tapi dia tidak berperasaan. Lin Sutong benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Bodoh sekali. Betapa bodohnya. Ususnya hampir menyesalinya. Semua ini gara-gara si jalang itu, Sun Rui. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku melakukan hal bodoh seperti ini? Sun Rui, kau telah menghancurkan hidupku, dan aku tidak akan pernah hidup bersamamu lagi. Lin Sutong meraung marah dalam hatinya. Matanya memerah. Nona Lin, jangan terlalu bersemangat. Kami tidak bermaksud menyuapmu dengan uang. Kami hanya benar-benar ingin meminta bantuanmu. Kami tulus. Selama kau bersedia membantu, tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak, kau bisa mengambil 10 yuan itu semua. Qianxin tampak tulus. Benarkah, selama aku bersedia membantu, akan ada 10 yuan? Terlepas dari berhasil atau tidak. Lin Sutong terharu. Meskipun hatinya sangat sedih, sangat marah, sangat putus asa. Tapi karena ada 10 yuan yang dikirim ke rumahmu, jika kau tidak menerimanya, kau tidak akan menerimanya begitu saja. Hanya untuk mengganti kerugian dan kerusakan yang disebabkan Sun Rui padanya. Bagaimanapun, dia memang punya ide untuk membawa Chen Yuan kembali. Ya, berhasil atau tidak, kamu akan mendapatkan 10 yuan, tetapi kamu tidak boleh asal-asalan. Aku bisa mentransfer yuan terlebih dahulu sebagai dana kegiatan. Kamu harus melakukan segala yang kamu bisa dalam waktu dekat. Pergi dan rebut kembali perasaan Tuan Yan padamu dan biarkan dia menyelesaikan kesalahpahaman. Hanya dengan cara ini peluang keberhasilan kita akan lebih besar. Melihat Lin Sutong mulai termakan umpan, Qianxin mulai bermain-main lagi. Ini adalah taktik lamanya. Pertama-tama bicara tentang ratusan ribu, dan memancing orang ke dalam perangkap. Kemudian, ketika tiba saatnya untuk memberikan uang, dia mulai menetapkan berbagai syarat. Tidak, 10.000 tidak cukup, aku ingin setidaknya 50.000. Lin Sutong membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah serangkaian pengkhianatan, Lin Sutong sekarang penuh dengan keraguan terhadap semua orang. Dia sama sekali tidak mempercayai siapapun. 1 yuan sepertinya telah membuatnya pergi. Tidak mungkin. Ini. 50.000 tetap 50.000, berikan saja padanya. Tepat ketika Qianxin ragu-ragu, Shen Sui mengatakannya dengan sangat murah hati. Itu hanya puluhan ribu dolar, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apakah perusahaan itu bisa diselamatkan. Ding! Paket pembayaran ayammu telah tiba, 5 yuan. Menerima uang. Suasana hati Lin Sutong yang sedih sedikit mereda. Persetan dengan pacar-pacarmu yang lumpuh itu. Sun Rui sama sekali tidak pantas membuatnya sedih. Dia ingin mengejar Chen Yuan kembali dengan segala cara. Kali ini, dia sudah mengambil keputusan. Dia benar-benar sudah mengambil keputusan. Tidak akan ada keraguan sedikit pun. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Aku semakin curiga dalam hatiku. Apa yang terjadi pada Lin Sutong? Sudah berapa lama sejak tingkat kesukaannya naik lagi, dan kembali ke puncaknya? Apakah dia benar-benar berubah wujud? Bagaimanapun, kali ini, betapapun menyedihkan dan menyedihkannya perilaku Lin Sutong, dia tidak akan melunakkan hatinya sedikitpun. Saat ini, teman sekamar Lao Chao tiba-tiba mengirim beberapa pesan kepada Chen Yuan. Keempat, kamu sangat populer, kamu benar-benar populer di sekolah, dan sekarang kamu terkenal di kampus. Tahukah kamu bahwa aku baru saja keluar, dan seorang gadis tiba-tiba berlari menghampiriku untuk memulai percakapan. Kupikir dia tertarik pada penampilan dan konotasi kakakku. Siapa sangka dia malah bertanya apakah aku dan Chen Yuan tinggal di asrama yang sama, sialan. Kemudian, aku pergi untuk memeriksa alasannya, dan ternyata seseorang membongkar fakta bahwa kau adalah seorang running man di forum kampus, dan postingan keyboard man mengecammu, sepertinya Sulele sendiri yang ikut berkomentar. Gadis itu sangat mencintaimu.
Aku melihat 3 pesan dari teman sekamarku, Lao Chao. Chen Yuan tiba-tiba menyadari. Pantas saja aku bangun pagi-pagi sekali. Sepertinya seluruh sekolah mengenalnya. Ternyata dia terbongkar lagi. Itulah mengapa dia masih menyandang gelar Running Man. Chen Yuan membuka browser dan masuk ke forum kampus. Postingan sebelumnya tentang Chen Yuan sebagai bajingan kembali disematkan di bagian atas. Dan kemudian ada postingan lain di bagian atas. Itu diposting oleh Su Lele. Isi postingannya sebagai berikut. Hai semuanya, saya Su Lele, dan saya di sini untuk menanggapi insiden di mana keyboardman mengoceh tentang Chen Yuan sebagai bajingan. Karena Chen Yuan semakin populer belakangan ini, fakta bahwa dia adalah seorang pria hidung belang telah terungkap, dan semakin banyak alumni yang mulai tertarik padanya. Saya tidak ingin semua orang meragukan karakter Chen Yuan karena insiden ini. Tentu saja, Anda mungkin tidak mengenal saya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah salah satu dari 3 gadis yang dimarahi oleh pria keyboard karena dianggap sebagai bajingan. Sebenarnya, apa yang terjadi hari itu sangat sederhana. Ada 3 gadis yang mengantarkan sarapan untuk Chen Yuan secara bersamaan, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah pacar Chen Yuan, mereka hanya menyukainya secara bersamaan, itu saja. Ya, aku menyukai Chen Yuan. Salah satu gadis itu adalah mantan pacar Chen Yuan. Karena kecintaannya pada kesombongan, dia kabur dengan seorang pria kaya raya. Kemudian, dia menemukan kehebatan Chen Yuan dan ingin mengembalikannya. Itulah mengapa Chen Yuan difoto. Dia acuh tak acuh pada gadis-gadis. Adapun gadis tercantik di sekolah, Zhao Yuqi, dia adalah sainganku, selama Chen Yuan tidak mengungkapkan hubungannya selama sehari, aku tidak akan menyerah. Memang benar Chen Yuan menyukai gadis-gadis. Tapi dia masih lajang, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang menjalin hubungan dengan 3 orang sekaligus? Mengapa kamu mengatakan orang lain adalah bajingan? Yang disebut pria keyboard, jika kamu tidak tahu kebenaran masalahnya, kamu hanya mengoceh, kamu benar-benar pria keyboard. Hanya bersembunyi di belakang dan menusuk orang dari belakang. Aku khawatir kau juga seekor anjing lajang di dunia nyata. Aku, Su Lele, memposting sebuah unggahan hari ini, pahlawan keyboard pertempuran, jika kau tidak menghapus unggahan itu dalam sehari dan meminta maaf, aku akan melawanmu sampai akhir. Di bawah unggahan ini, ada juga banyak komentar. Kecantikan Lele luar biasa. Sialan, wanita cantik begitu kaku. Aku belum pernah melihat seorang gadis yang berani keluar untuk membela seorang pria. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.